Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Worosekti pada pembelajaran kimia. Tema kali ini adalah tentang hidrolisis garam. Seperti biasanya, kita lihat dulu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa diharapkan mampu membandingkan garam yang dapat terhidrolisis dalam air. Yang kedua, menentukan sifat garam yang terhidrolisis. Sebelumnya, mari kita lihat ilustrasi berikut ini. Lihat apa yang terjadi di gambar tersebut. Apa yang kalian lakukan saat pakaian kalian bernoda? Ya, tentu saja kalian akan mencucinya. Tapi, bagaimana jika noda pakaian tersebut membandel? Untuk mengatasi pakaian yang mempunyai noda yang membandel, maka kita sering menggunakan zat pemutih pakaian yang disebut dengan Baiklin. Baiklin mengandung sekitar 5% garam NaOCl yang sangat reaktif yang dapat menghancurkan pewarna, sehingga pakaian yang bernoda akan menjadi putih kembali. NaOCl di dalam air akan terionisasi menjadi Na positif dan OCl negatif. NaOCl berasal dari asam lemah yaitu HOCl dan basa kuat yaitu NaOH. Dalam air, NaOCl akan terionisasi menjadi Na positif dan OCl negatif. Ion OCl negatif akan terhidrolisis, sedangkan ion Na positif tidak akan terhidrolisis. Inilah yang disebut dengan hidrolisis parsial. Lalu, apa itu hidrolisis garam? Yuk, kita mulai belajar. Hidrolisis berasal dari kata hidro dan lisis. Hidro artinya air, sedangkan lisis artinya penguraian. Jadi, hidrolisis adalah reaksi penguraian garam dalam air yang membentuk ion positif dan ion negatif. Ion-ion tersebut akan bereaksi dengan air membentuk asam dan basa asalnya. Reaksi hidrolisis ini berlawanan dengan reaksi penggaraman atau reaksi penetralan. Pada materi yang lalu, kita mengetahui bahwa asam ditambah basa akan menghasilkan garam, atau garam adalah zat yang dihasilkan dari reaksi netralisasi asam dan basa. Garam adalah hasil reaksi antara asam dan basa yang tidak selalu bersifat netral, tetapi tergantung pada kekuatan asam dan basa pembentuk garam tersebut. Contoh dari reaksi ini adalah yang pertama, reaksi antara asam klorida dan natrium hidroksida yang akan menghasilkan natrium klorida dan air.
Contoh yang kedua adalah reaksi dari asam sulfat dan amonium hidroksida yang akan menghasilkan amonium sulfat dan air. Dan yang ketiga adalah reaksi dari asam sianida yang direaksikan dengan barium hidroksida. Di sini akan menghasilkan barium sianida dan air. Selanjutnya, mari kita lihat macam-macam garam dari asal asam dan basa pembentuknya. Garam yang pertama adalah garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat. Garam ini bersifat netral sehingga pH dari garam ini sama dengan 7. Yang kedua adalah garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa lemah. Garam ini akan bersifat asam sehingga pH-nya lebih kecil daripada 7. Garam yang ketiga adalah garam yang terbentuk dari basa kuat dan asam lemah. Garam ini bersifat basa sehingga pH-nya akan lebih daripada 7. Dan yang keempat adalah garam dari asam lemah dan basa lemah. Garam ini akan tergantung dari sifat dari harga Ka dan Kb. Jadi garam dari asam lemah dan basa lemah sifatnya akan tergantung pada harga Ka dan Kb-nya. Kita lihat ilustrasi berikut. Ini adalah garam-garam terhidrolisis. Garam hidrolisis ini berasal dari sisa basa dan sisa asamnya. Contohnya adalah pada NaCl. NaCl berasal dari asam kuat dan basa kuat, yaitu dari NaOH dan HCl, sehingga pH-nya sama dengan 7. Garam yang kedua adalah CH3COONa yang berasal dari asam lemah dan basa kuat, yaitu CH3COOH dan NaOH. Garam ini mempunyai pH lebih besar daripada 7. Dan yang ketiga adalah NH4Cl, terbentuk dari basa lemah dan asam kuat, yaitu NH4OH dan HCl. Karena garam ini bersifat asam, maka pH-nya lebih kecil daripada 7. Sehingga dikatakan bahwa hidrolisis adalah bereaksinya ion dari sisa basa lemah atau asam lemah dengan air. Maka yang dimaksud dengan hidrolisis garam adalah reaksi perurean yang terjadi antara kation dan anion garam dengan air dalam suatu larutan. Mari kita lihat macam-macam hidrolisis garam. Yang pertama adalah garam yang tidak terhidrolisis. Garam ini berasal dari asam kuat dan basa kuat dan bersifat netral sehingga pH-nya sama dengan 7. Garam ini tidak terhidrolisis. Contohnya adalah pada natrium klorida yang terbuat dari asam kuat, yaitu dari HCl, dan basa kuat, yaitu dari NaOH. Ion Na positif di dalam larutan tidak mengalami reaksi dengan air sebab jika dianggap reaksi dengan air maka ion akan menghasilkan NaOH yang segera akan kembali terionisasi membentuk ion Na positif. Hal ini disebabkan karena NaOH merupakan basa kuat yang akan terionisasi sempurna. Demikian juga untuk Cl-.
Yang kedua adalah garam yang terhidrolisis sebagian. Terdiri dari dua jenis garam, yaitu garam yang terbuat dari asam kuat dan basa lemah, dan yang kedua garam yang terbuat dari basa kuat dan asam lemah. Mari kita bahas satu per satu. Garam yang terbuat dari asam kuat dan basa lemah contohnya adalah NH4Cl, terbentuk dari HCl dan amonium hidroksida. Garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan kation yang berasal dari basa lemah. Kation tersebut bereaksi dengan air menghasilkan ion H positif yang menyebabkan larutan bersifat asam. Ion NH4 positif akan mengalami hidrolisis, sedangkan ion Cl- tidak akan mengalami hidrolisis. Sehingga hidrolisis yang demikian disebut dengan hidrolisis parsial atau hidrolisis sebagian. Contoh yang lain adalah hidrolisis dari garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat. Contohnya adalah pada garam CH3COONa. CH3COONa akan terionisasi menjadi CH3COO- dan ion Na positif. Pada reaksi ini, hanya ion CH3COO- yang akan mengalami hidrolisis, sedangkan ion Na positif tidak akan mengalami hidrolisis. Sehingga garam ini akan bersifat basa dan terhidrolisis sebagian atau terhidrolisis secara parsial. Yang ketiga adalah garam yang terhidrolisis total. Garam ini berasal dari asam lemah dan basa lemah. Hidrolisis garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah merupakan hidrolisis total sebab kedua ion garam mengalami reaksi hidrolisis dengan air. Sifat larutan ditentukan oleh nilai tetapan kesetimbangan asam atau Ka dan nilai tetapan kesetimbangan basanya. Jika Ka lebih besar dari Kb, maka larutan akan bersifat asam, dan sebaliknya, jika Ka lebih kecil Kb, maka larutan akan bersifat basa. Setelah memahami materi ini, cobalah cari contoh penerapan hidrolisis garam di kehidupan sehari-hari. Demikianlah materi untuk hari ini. Sampai jumpa kembali di materi yang lainnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.